Di sana mah, di sana mah, di sana mah kayak gelandangan saya mah. Kalian mah disambut di sini, dijamu, dikasih kursi apa. Padahal kampus satu di kotanya. Iya dari kampung Pak. Ini kabupaten maksudnya? Enggak, Kota. perbatasan Tasik Kota. Tapi kan lingkungannya Lingkungannya masih masih sepi. Perbatasan kan ke flora sana udah faunanya masih Kabupaten Tasik. terjaga. Enggak tahun depan. Iya di sana tuh di ujung. Apa yang Asrama, nah kesininya lagi. Lah itu mah udah keluar ini sih. Enggak, masih di dalam gerbang. Kan itu masih jauh ke sana teh masih Yang ada sekitar danau. 10 Jauh meter benteng lagi. teh. Danau ke situ ke sana lagi jauh. Di ujung. Ujung banget tuh. Sarang itu. Ujung banget. Jangan terlalu jangan bicara apa. Kita ngaji kayak apa? Ngaji di atas. Kan sengaja FID simpan di sana biar menghilangkan. Menangkal ya Pak, menangkal. Ya sok silakan mulai aja tuh ya. Baik, teman-teman sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, apalagi di cuaca sekarang ini cukup ekstrim ya Pak, karena curah hujan yang melanda gitu ya. Kadang panas banget, kadang hujan deras. Dan juga di beberapa wilayah ada apa ya, terkena musibah lah akibat curah hujan yang tinggi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan, insya Allah saya dan juga rekan saya ditemani dengan narasumber Pak Reja akan sedikit membahas terkait apa yang menjadi topik kita pada sore hari ini, yang mana jika dilihat dari kondisi negara Indonesia pada saat ini, kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi dan juga digital, yang mana masyarakat tentunya apa ya menggunakan teknologi dan juga digital untuk kehidupan sehari-hari, di mana hal tersebut menjadi suatu apa ya topik yang harus kita bahas tentunya, dan juga di sisi lain ketika penggunaan teknologi dan juga digital ini memiliki pengaruh baik dan juga pengaruh buruk tentunya, yang mana harus kita telah lebih dalam agar tidak ada apa dampak yang negatif gitu bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin menyambung topik kita hari ini, yaitu pencegahan hoax, khususnya di lingkungan kampus Universitas Siliwangi. Mungkin yang pertama, sebelum dilanjut kepada inti permasalahan, saya ingin tahu dulu, barangkali dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu hoax dan penyebab dari hoax itu seperti apa, mungkin boleh dijelasin Pak? Tentang hoax ya. Ya, hoax itu kan kalau secara pengertiannya merupakan berita yang tidak benar ya, atau misinformasi. Nah, secara penyebarannya sebenarnya untuk pencegahan sendiri tergantung dari masing-masing individu. Nah, artinya di sini masing-masing individu itu harus memahami dan memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya menjaga informasi yang tepat, akurat, dan menghindari misinformasi gitu. Misalnya khususnya untuk akademisi harusnya kan ada sosialisasi pencegahan hoax, kemudian misalnya itu kalau targetnya manusia ya itu bentuknya sosialisasi, atau misalnya penanaman kesadaran. Terus penanaman kesadarannya misalnya berupa apa ya, kayak memberikan suatu edukasi tentang pentingnya
penyebaran suatu berita yang bisa dikatakan berita tersebut merupakan berita yang valid gitu. Nah, misalnya diberikan berupa kiat-kiat untuk menganalisis berita hoax. Satu, harus apa? Dua, harus apa? Misalnya contoh nih, untuk pencegahannya ya dari sosialisasi sendiri. Satu, memastikan validitas sumber. Nah, itu kan termasuk pencegahan ya. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan informasi tanpa melihat sumbernya, nah, bisa dipastikan berita tersebut eh, apakah hoax atau tidak sulit diketahui. Kenapa? Karena sumber ini menjadi validitas utama. Contoh misalnya ketika berita tersebut di apa ya? Disebarkan oleh sumber yang tidak bertanggung jawab, apalagi kalau misalnya bentuknya pesan kaleng atau ada surat kaleng kan. Jadi tidak ada sumbernya, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beda lagi kalau misalnya sumbernya dari ofisial, kalau di Unsil misalnya Humas Unsil, nah itu kan sudah dijamin valid. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab terhadap berita tersebut gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua, melihat melihat berita tersebut dari sisi pembanding, itu juga termasuk. Apakah berita tersebut hanya dikirimkan oleh sekelompok orang untuk memberikan opini atau menggiring opini terhadap suatu hal atau tidak gitu. Itu kan harus dilihat juga konteksnya. Yang ketiga, aspek logika. Nah, aspek logikanya kayak gini. Misalnya kita melihat suatu pesan berantai ya. Contoh misalnya, itu pernah ada terjadi kasusnya yang waktu berita yang Mamah Dedeh mau ceramah ke apa? Masjid Agung Oh ya. iya. Padahal itu kan editan ya. Malah beneran datang kan. Secara logika aja nih. Pertama, tulisannya ada tempelan. Yang saya lihat ada tempelan, itu sangat jelas. Nah, kedua, sumbernya kan itu kalau nggak salah acara tersebut itu dilaksanakan oleh salah satu stasiun TV kan ya. Nah tapi si stasiun TV tersebut tidak tidak memberikan informasi tentang adanya acara di situ. Malah yang menyebarkan informasi itu kan akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Nah yang masalahnya itu malah sampai ke orang-orang yang memang belum teredukasi. Nah, itulah pentingnya tadi yang sosialisasi itu. Pastikan sumbernya, kemudian kedua dilihat dari aspek kesesuaian waktu kejadian, kemudian aspek dari berita misinformasi, kemungkinan misinformasi dari dari penyebar lainnya, apakah ada misinformasi atau tidak. Terus yang ketiga di aspek logika, itu mah ya tinggal dipikirkan saja secara logika, apakah menurut kalian itu berita yang benar atau tidak gitu kan. Kayak gitu. Misalnya contoh lah, ada berita hoax Lebaran diundur misalnya, yang bulan puasanya tanggal 1 bulan Januari misalnya. Tapi lebarannya diundur ke bulan Desember. Kan itu nggak logis ya. Nah, ada berita seperti itu secara logika aja kan nggak nyambung ya kalau kita berpikir logika gitu. Itu mah yang paling nggak masuk logika lah. Tapi kan yang sederhana-sederhana juga bisa kita pikirkan secara logika. Gitu. Menyambung mungkin terkait berita hoax yang yang Mamah Dedeh itu kan terlepas dari entah itu misinformasi ataupun eh, kurangnya ya kurang jelasnya informasi tersebut. Di sana kan ada pihak yang dirugikan nih Pak. Oh. Dari ibu-ibu yang udah datang nih. Nah mungkin kalau menurut Bapak ini yang menjadi siapa sih yang berhak bertanggung jawab atas kejadian ini gitu? Apakah si penyebar informasi ataupun dari pihak yang pihak tempat yang ngadain itu gitu Pak?
Kalau yang bertanggung jawab yang pastinya yang penyebar informasi. Tapi kan seperti yang kita ketahui ya, biasanya penyebar informasi itu tidak mencantumkan validitas sumbernya. Kadang kan anonim ya, seringnya anonim. Kita tahu nggak siapa yang nyebarin informasinya? Kan kita juga nggak tahu kan. Nah itulah pentingnya tadi yang paling utama itu memastikan sumber gitu. Kalaupun misalnya nih ada sumber yang valid dari ofisialnya langsung secara resmi, ternyata itu beritanya tidak benar. Ya kan kita udah jelas ada penanggung jawabnya. Makanya ketika kita yakini dari mulai sumber dulu itu sudah 90% beritanya merupakan berita valid. Kenapa? Karena si pemberi berita juga tidak mungkin memberikan berita hoax ketika reputasinya pun dipertaruhkan gitu. Misalnya Humas Unsil menyebarkan berita hoax kan pasti sulit apa ya? Sulit Waalaikumsalam. Oh nyesok sok siap. Em, siap siap. Sampai mana tadi? Saya lupa lagi. Oh iya Humas. yang humas ya, Humas Unsil misal. Kayak Humas Unsil kan. Misalnya Humas Unsil menyebarkan berita hoax, sedangkan reputasi Unsil pun dipertaruhkan dari Humas Unsil tersebut gitu. Ya, nggak mungkin ya kecuali mungkin tidak secara tidak disengaja, tapi jarang sekali gitu. Makanya ketika sumbernya valid kita sudah yakini bahwa itu bukan berita hoax gitu. Oke, terus di internet mungkin disebutkan bahwasanya penyebaran hoax ini terjadi meningkat ketika era digitalisasi. Itu mungkin dari persepsi beberapa orang. Nah, mungkin saya ingin tanya itu terkait hoax ini, apakah memang penyebarannya marak di era sekarang ataupun ada sejarahnya gitu Pak, dari kapan sih hoax ini terjadi gitu dan boomingnya maraknya terjadi gitu Pak? Ya mulai marak terjadi atau ibaratnya eh, booming ya itu sejak adanya sosial media sebenarnya gitu. Sebelumnya kan berita berupa informasi seperti ini kan kalau zaman dulu ya disebarkan melalui selembaran kan, selembaran atau ada surat kaleng biasanya. Nah, surat kaleng tahu kan surat kaleng? Surat kaleng itu kayak menuliskan suatu informasi tertentu, misalnya ada berita si A melakukan gini 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 gini. Tapi yang nulis itu kita nggak tahu siapa. Anonim. Anonim. Nah, itu tuh namanya surat kaleng. Nah, biasanya dulu makan seperti itu dan tidak terlalu banyak terjadi. Banyak terjadi ketika adanya sosial media. Kenapa? Karena penyebaran informasi menjadi semakin masif. Sekarang diupload, misalnya sekarang diupload, bisa jadi dibaca oleh 100 juta orang dalam waktu beberapa jam saja kan. Nah, itu penyebab kenapa era digital menjadi menjadi apa ya? Menjadi penyebab utama meningkatnya adanya informasi hoax gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, mudahnya memberikan suatu informasi atau statement tanpa tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk digital kita bisa menyembunyikan identitas dalam bentuk anonim. Identitas kita disembunyiin, nggak pakai nama kita kan, misalnya fotonya dirubah. Nah, kan banyak ya di apa di sosial media juga kan, misalnya Tasik apa ya dulu namanya, pokoknya adalah Tasik Rakyat, Tasik apalah enggak, atau misalnya kalau ada unsil apa unsil 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 musang misal. Oh ya bisa. Nah, Bisa. terus unsil banyak lah, unsil unsil apa, tapi kita nggak tahu siapa nih yang nyebarin berita. Nah dengan seperti itu dia bisa bersembunyi ketika ketika menyebarkan berita palsu, dia bisa bersembunyi di balik akun anonim tersebut. Itu menyebabkan mudahnya berita atau informasi hoax disebarkan. Kalau misalnya kita misalnya nih contoh, saya nuduh si A maling nih, ternyata tidak terbukti benar, kan kan otomatis saya yang bertanggung jawab atas statement tersebut ya. Nah tapi kan kalau di sosial media
kita tidak tahu siapa yang, nah itu contohnya kenapa sosial media ini menjadi penyebab utama. Itu tadi satu ya, penyebarannya sangat masif dan cepat. Kemudian yang kedua adanya anonim atau penyembunyian identitas. Terus yang ketiga ini menjadi sumber informasi utama. Sekarang mah hampir semua orang jarang nonton TV, Betul, tapi betul. dapat berita itu dari sosial media, bener nggak? Betul, Nah, betul banget. itu. Nah, itu menjadi tiga penyebab utama sosial era digital ini menjadi penyebab utama meningkatnya berita hoax. Nah, dalam artian era digital ini spesifiknya lewat sosial media gitu. Nah, kan eh, anak di bawah umur aja sekarang tuh udah pada dikasih gadget ya Pak ya Ya, sama orang tuanya. hmm, Terus juga mereka tuh bermain media sosial juga kebanyakan. ya. Nah, menurut Bapak edukasi apa sih yang paling cocok untuk anak di bawah umur itu supaya mereka tuh tidak terjerumus ke dalam penyebaran hoax itu, Pak? Ya, sebenarnya harus harus ada aturannya. Kalau aturan dari pemerintah tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur tentang penggunaan gadget untuk di bawah umur. Di sini pentingnya kesadaran orang tua terhadap anak gitu. Nah, kalau dari aturan pemerintah memang tidak ada yang spesifik, tinggal kesadaran orang tuanya saja. Pertama, misalnya tidak memberikan gadget di bawah umur 15 tahun misalnya atau 14 tahun. Terus yang kedua, jika pun misalnya memerlukan media pembelajaran, kadang-kadang kan sekarang media pembelajarannya berbentuk digital Iya, ya. betul. Ya, media pembelajaran berbentuk digital itu tidak hanya gadget saja. Misalnya ada apa ya? Kalau saya lihat dulu ada yang bentuknya kayak apa ya? Al-Qur'an elektronik Oh, iya. misalnya, yang kayak ada Mm, iya, monitornya. iya. Nah, itu kan nggak harus apa smartphone sebenarnya. Kalaupun misalnya mau memberikan gadget untuk edukasi ya berupa platform digital, YouTube misalnya. Sekarang beberapa platform sudah menyediakan platform untuk anak ya, kayak YouTube Kids. Ada loh YouTube Iya, ada. Kids khusus untuk anak-anak gitu. Kemudian intinya beberapa platform ada ya untuk khusus anak-anak. Nah, di sini pentingnya tentang konteks bagaimana gadget diterapkan ke anak-anak itu kembali lagi ke tanggung jawab orang tuanya. Itu pengawasan orang tua, pemilihan kepada orang tua mana yang memang harus diberikan ke anak, mana yang tidak boleh gitu. Berarti memang peran orang tua terhadap anak itu harus benar-benar di ini ya Pak ya. Apa sih namanya? Harus benar-benar diperhatikan lah. Diperhatikan Nah, gitu, itu. edukasi kepada anak-anaknya juga. Iya, memang. Jadi kalau secara gadget itu tidak ada, misalnya memang ada ya, kan kadang kita ada beberapa platform yang memang menanyakan usia ya. Iya, betul. Nah, tapi kan tidak serta merta apa namanya em, apa ya namanya itu teh apa ya lupa lagi. Oh, aturan yang disediakan oleh platform. Nah, aturan yang disediakan oleh platform itu memadai untuk eh, mewadahi apakah ini sudah cukup umur atau belum. Jadi balik lagi, kalau ditanyakan apakah anak itu boleh menggunakan gadget, ya peran orang tua di situ penting. Boleh asalkan peran orang tua di situ eh, memiliki andil besar gitu. Misalnya memilihkan platform yang digunakan atau misalnya memilih media yang digunakan pun bisa gitu. Gitu. Kalau untuk di sosial media kan memang sudah jelas ya terkait hoax ini banyak sekali menyebar. Nah, kalau untuk di stasiun televisi nih Pak, kan zaman dulu mah belum ada digital ya. Ya. Masyarakat masih banyak menggali informasi dari televisi. Nah, mungkin kalau di televisi itu ada nggak sih Pak hoax kayak gitu tuh? Saya rasa kalau di stasiun TV itu di stasiun televisi ya sangat jarang terjadi adanya hoax. Kalaupun ada ya itu biasanya berupa misinformasi yang tidak disengaja gitu. Karena kenapa? Kredibilitas si stasiun TV-nya juga kan dipertaruhkan gitu. Nah, kecuali memang berita yang sudah kayak berita
berita pesanan lah, kayak misalnya promosi suatu brand, atau dulu mah kan ada informasi perumahan ya, stasiun TV yang khusus memberikan berita tentang perumahan. Berarti kan itu lebih beritanya memang sudah dipesan untuk promosi perumahan gitu. Tapi kalau memang sengaja menyebarkan hoax, saya rasa kalau di stasiun TV itu tidak ada ya. Kecuali kalau misinformasinya itu tidak disengaja. Biasanya ada permintaan maaf, gitu, klarifikasi. Kalau tadi kan ditanya stasiun TV ya Pak ya. Ya. Nah kalau orang dulu kan baca koran gitu ya Pak. Nah Ya. kalau di koran-koran tersebut itu biasanya ada pernah nggak kejadian hoax juga gitu? Oh, kalau di koran ya. Iya. Setahu saya ya, kalau secara korannya tidak ya, atau bukan, maksudnya pewartanya itu tidak ada melakukan hoax. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah narasumbernya. Kadang ada beberapa narasumber yang tidak memberikan penjelasan, atau proses wawancaranya itu tidak memberikan berita yang benar gitu. Nah, berarti kan itu mah bukan berita yang disengaja, berita hoax yang disengaja disebarkan oleh pewarta tersebut atau jurnalis tersebut yang dimuat di koran, tapi kesalahan dari narasumbernya. Nah, kembali lagi sebenarnya proses untuk menerbitkan berita ya, ada prosesnya juga, penyuntingan berita dan sebagainya, mestikan jadi kecil kemungkinan hoaxnya itu kecil kemungkinan untuk adanya berita hoax. Kenapa? Karena proses untuk menerbitkan berita itu lumayan panjang sebenarnya gitu. Harus dicek dulu kebenarannya dan sebagainya gitu. Tanggal, waktu, kejadian, kronologi dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin saya juga melihat hoax ini ada beberapa terjadi pada saat pemilu, Pak. Ya. Kalau misalkan di sini misal nih kita memposisikan sebagai pasangan calon nih Pak. Ya. Misal Bapak calon urut nomor 10, misal saya calon nomor urut 11. Nah, dari saya nih misalkan apa sih yang tim ses, Ya. tim ses saya nih buat kayak informasi mengenai kayak coblos nomor sekian. Nah, tapi di sisi lain ada penyebaran informasi terkait paslon lawan gitu. Jadi pembahasannya itu kayak si paslon nomor itu mah udah ngelakuin suap ke beberapa masyarakat lah gitu. Nah, kalau pandangan dari Bapak sendiri nih sebagai disingkat posisinya sebagai korban ya, korban dari hoax tersebut, gimana Pak? Kalau sebagai korban ya, sebenarnya yang bisa dilakukan korban itu lebih pada mengumpulkan bukti dan melakukan klarifikasi gitu. Kalau misalnya menahan berita itu untuk supaya tidak menyebar, sangat sulit di era digital seperti saat ini ya. Kenapa? Karena jejak digital itu pertama sulit dihapus, kemudian yang kedua menyebar dengan cepat gitu. Jadi yang tanggapan saya, kalau amit-amitnya ya sebagai korban, yang bisa saya lakukan adalah mengumpulkan bukti dan melakukan klarifikasi terhadap berita yang sebenarnya gitu. Terus tindak lanjutnya seperti apa Kak? Apakah akan dibawa ke jalur ya hukum atau gimana gitu? Nah, itu tergantung sih. Kalau menurut saya ketika merugikan material maupun imaterial ya, boleh-boleh saja. Tapi dilihat lagi sebenarnya, saya juga kurang paham ya, apakah penyebaran berita hoax ini adalah pidana yang, kan ada dua ya kalau nggak salah, pidana yang umum sama lupa lagi. Artinya kalau umum mah kayak pembunuhan, itu mah meskipun nggak ada laporan, mau dilaporin mau enggak, si pelaku tetap ditangkap kan. Nah, ada juga yang berupa laporan, jadi kayak perbuatan tidak menyenangkan misalnya. Itu mah kan ketika dilaporkan ya kena pidana si pelakunya, tapi ketika tidak dilaporkan atau udah dimaafkan jalur damai, biasanya berakhir dengan restoratif justice misalnya ya. Nah, saya juga kurang paham apakah
hoax ini termasuk yang pidana yang umum, yang tadi yang termasuk kayak pembunuhan gitu kan, itu mah mau jalur damai ataupun tidak tetap kena pidana kan ya. Nah, kalau menurut saya ya tergantung individunya gitu. Tapi kalau saya pribadi ketika merugikan ya bisa saja gitu. Tapi Kak, dari hoax sendiri tuh ada hukumnya nggak sih, Kak? Hukum undang-undangnya itu? Ada di Undang-Undang ITE. Nah, Itu kalau nggak tahu hukumnya ada juga pasal berapa? Kalau misalnya melakukan untuk pelaku ya. ya. Saya lupa lagi ya Undang-Undang ITE-nya. Soalnya Undang-Undang ITE itu terdiri dari beberapa undang-undang. Nah, yang berkaitan dengan hoax itu ada beberapa. Yang pertama coba dicari tentang Undang-Undang ITE nomor berapa aja. Tapi intinya yang setahu saya itu Undang-Undang ITE yang terkait hoax itu yang pertama adalah eh, penyebaran berita palsu udah pasti. Terus yang kedua pencemaran nama baik termasuk berita hoax juga kan. Tapi itu berbeda pasal kalau nggak salah. Jadi ada yang pencemaran nama baik, ada yang memang penyebaran berita palsu. Tapi kan dua-duanya sama-sama hoax ya. Terus apalagi ya lupa lagi. Intinya secara undang-undangnya sudah ada, sudah diatur. Gitu. Jadi kalau gitu yang merugikan orang itu berarti maksudnya hukum yang ini kan ya Kak, yang umum ya. Yang tadi kan kalau dia ada yang hukum yang umum sama yang Ya, apa gak coba cari di apa yang memerlukan aduan, yang tidak memerlukan aduan gitu. apa tuh? Hukum pidana yang memerlukan aduan dan tidak memerlukan aduan. Apa namanya? Lupa lagi saya. Soalnya kan saya anak teknik ya, bukan anak hukum. Iya, Nah, Sebentar. saya juga cari bentar. Nah, tapi kalau yang pasal tadi mungkin kalian bisa cari ya dikit KUHP. Soalnya itu termasuk KUHP. Kan ada perdata, pidana gitu kan. Nah, pidana juga dibagi dua gitu kalau nggak salah. Oh ya, nah ini saya nemu nih. Delik aduan sama delik biasa. Kalau delik aduan itu memerlukan aduan atau keluhan. Kalau delik biasa itu tindak pidana yang langsung diproses. Mau ada aduan atau tidak. Itu kan kayak pembunuhan, ruda paksa, itu kan termasuk delik delik umum. Jadi mau ada laporan mau enggak tetap diproses ya. Kalau delik aduan itu kayak eh, ya kayak tadi perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Nah, nggak tahu nih kalau misalnya yang tadi apakah hoax itu termasuk delik umum atau delik aduan. Kita cari. Kita cari ya. Maaf ya saya cari, saya nggak tahu, takut salah. Anak teknik, saya bukan anak hukum. Nah, ini dibahas nih. Hoax ya. Hoax itu termasuk pada delik umum. Berarti mau ada laporan mau enggak, si pelaku tetap dihukum ya. Nah, kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, tadi yang saya sebutkan Undang-Undang ITE nomor 15, pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ya, pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya aduan yang harus langsung diproses gitu. Itu intinya ada di Undang-Undang ITE lah. Termasuk delik umum, bukan delik aduan. Jadi itu mah si pelaku ketika melakukan, kita tidak melaporkan nih, dia sudah menyebarkan berita palsu tentang saya. Nah, karena itu delik aduan, mau saya lapor atau dibawa ke ranah hukum atau tidak, ya tetap dipidana karena itu termasuk delik umum. Nah, kan itu dihukum tuh termasuk delik umum ya Pak ya, Ya. penyebaran hoax itu. Ya. Nah,
kan kalau misalnya tadi yang kita bahas pertama-tama itu kan di media sosial kan secara anonim. Nah, itu gimana sih? Kan kita nggak tahu nih siapa yang menyebarkan hoax tersebut gitu. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita mengetahui gitu loh, bagaimana memproses hal Nah, tersebut. kalau yang di sosial media memang secara proses biasa tidak bisa dilakukan ya. Tapi kalau di dalam keilmuan khususnya di saya ya di informatika itu ada yang dinamakan dengan forensik digital. Nah, kalau forensik digital itu kita bisa menganalisis. Makanya kan suka ada apa ya? Kayak penyebaran konten misalnya penyebaran konten dalam tanda kutip asusila lah misal. Kita kadang tidak diketahui kan orangnya siapa. Nah, terus tiba-tiba udah ketangkep aja kan si A, si B, si C-nya. Biasanya dilakukanlah forensik digital. Misalnya dianalisis dari jejak digitalnya. Kalau di keilmuan informatika ada yang dinamakan dengan alamat jaringan si orang yang menyebarkan berita tersebut misalnya. Kemudian dianalisis dari titik pengguna aslinya gitu dan lain sebagainya. Atau misalnya kayak akun yang jangan disebutin lah. Ya, intinya yang kayak akun yang Fufu Fafa lah sebut saja aja langsung. Nah, ya gak apa-apa lah. Itu kan sebenarnya bisa dianalisis misalnya pertama dari email yang dimasukkan ke login ke akun tersebut. Nah, kemudian apakah email ini nyambung ke pemilik A, pemilik B, pemilik C dan lain sebagainya gitu. Itu kan salah satu proses forensik digital gitu. Itu juga Pak, kan kalau di internet itu berita yang tidak benar itu dinamakan hoax kan ya. Ya. Kalau misalnya yang kita langsung gitu, yang bukan dari digital itu apa termasuk hoax juga? Ya termasuk sama, termasuk penyebutannya sama mau bentuknya digital atau tidak. Nah, istilah hoax ini sebenarnya ya kembali lagi ke pengertiannya merupakan berita yang tidak valid atau tidak benar kan. Ya mau itu penyebarannya lewat digital ataupun secara offline juga sebenarnya berita hoax. Cuman kan dulu disebutnya berita palsu. Tapi kan berita palsu hoax sama juga dengan hoax kan. Istilah hoax itu ramai setelah ya saat ini era digital gitu. Iya. Udah lama sih. Sejak era digital lah intinya gitu. Era digital di televisi itu kan termasuk digital sebenarnya. Yang memang lewat sosial media. Pas pertama dulu kan dulu itu belum ada Instagram ya. Baru pertama itu ada namanya Friendster kalau nggak salah. Kalian kayaknya gak mengalami lah. Nah, terus Facebook. Nah itu mulailah istilah-istilah hoax itu sudah ada gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu juga sudah ada istilah hoax. Cuman boomingnya itu setelah yaitu era digital sosial media gitu. Friendster. Kalau dulu BlackBerry BBM lah. BBM suka ada pesan berantai lewat BBM. Kalian mengalami kan BBM? Alami Pak berapa 1 tahun. Kalau saya memang mengalami BBM pas kan ada dua versi ya BBM tuh, ada yang BBM yang bisa diakses lewat BlackBerry-nya, Ya. terus kesini BlackBerry-nya BBM-nya itu bisa diakses lewat Android kan. Nah itu udah rame tuh istilah hoax pas zaman BBM yang hanya bisa diakses oleh handphone BBM-nya gitu. Bisa diakses oleh handphone BlackBerry-nya gitu. Untuk di sini kan Bapak sebagai dosen teknik informatika ya Pak. Iya. Nah kalau untuk hoax sendiri ini lebih ke informatika atau sistem informasi? Terus satu lagi ya, penyebutan hoax itu bukan hoax ya. Ya tapi ada beberapa orang yang memang menyebutkan hoax. Sunda. Sebenarnya nggak disebut salah sih, enggak, tapi kurang tepat ya. Kalau secara pelafalan yang benar ya dalam bahasa Inggris disebut dengan hoax gitu. Ya hoax gitu kan. Ya gak apa-apa ya, intinya seperti itu. Nah terus tadi ya terkait dengan hoax ya. Sebenarnya kalau dari sisi informatikanya itu memang ada
tapi irisannya tidak terlalu besar, sedikit. Karena di keilmuan informatika itu fokusnya kan ke ilmu komputernya, bukan ke informasi. Kalau yang berkaitan dengan hoax, menurut saya ya, yang pertama ilkom, ilmu komunikasi, terus apa apa sih namanya, jurnalis teh apa ya nama jurusan jurnalis teh, jurnalistik. Nah, itu sistem informasi juga menurut saya ya, itu mah kan fokus bikin sistem informasi kayak bikin sintesis, terus bikin apa, tapi bukan berarti tidak ada irisannya, ada. Kita bikin di informatika bikin sosial media misalnya, kemungkinan bisa bikin. Nah, yang berkaitan dengan berita hoaxnya kan itu. Atau literasi informasi juga termasuk di informatika kan. Literasi informasi ini hoax juga memuat di dalam literasi informasi gitu. Bagaimana kita menyikapi suatu informasi gitu. Apakah itu informasi benar atau misinformasi gitu. Kalau untuk Bapak sendiri pada saat mengajar di mata kuliah, apakah ada mata kuliah khusus yang membahas terkait hoax atau penyebaran informasi dan lain sebagainya? Ya ada di LTI, literasi teknologi informasi gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan informatika murninya mungkin ada di mata kuliah apa ya? Nggak ada kayaknya. Saya belum tahu kalau di ilmuwan dasar informatikanya belum tahu sih. Tapi kalau di LTI memang dipelajari gitu kan. Nah, itu. Nah, Ada mana teman hening mungkin? lagi. Ya. Mungkin kalau Bapak kan lebih ke informatika juga ya. Ya. Lebih ke kayak yang tadi kan saya tadi tuh ada bertanya tentang bagaimana sih kalau untuk mencari siapa sih pelaku di balik penyebaran hoax itu. Nah, mungkin kalau itu lebih Bapak tuh lebih di situnya ya. Nah, kalau itu ya itu memang ada kalau di informatika menganalisis. Kalau informasi hoaxnya nggak bisa dianalisis, kita nggak tahu apakah ini asli atau enggak, tapi kita bisa menganalisis apakah sumber beritanya dari A, dari B, atau dari C gitu. Nah, bisa dianalisis. Namanya kalau di informatika ada istilahnya itu digital forensics. Gitu. Dan mungkin Pak, terakhir mungkin karena di sini kita sebagai mahasiswa, nah langkah apa sih yang harus kita lakukan agar penyebaran hoax ini tidak tidak terjadi lagi gitu? Nah, yang pertama, kali ini kan sebagai insan akademis ya. Nah, salah satu insan yang bisa dikatakan sumber daya manusia di atas di atas rata-rata orang biasa lah gitu. Pertama, selain punya kesadaran untuk diri sendiri ya, itu yang pertama, juga memberikan kesadaran kepada orang lain yang memang bisa dikatakan secara pengetahuan tidak memiliki pengetahuan ke hal seperti ini. Terus yang kedua, ya harus memahami, yang sangat harus memahami itu ya kalian sebagai insan akademis gitu, terkait dengan berita hoax, kemudian intinya yang berkaitan dengan penyebaran hoax ini kan ya. Nah, terus yang ketiganya, memberikan pemahaman kepada orang lain gitu. Itu. Kalau tadi kan memberikan kesadaran, kalau yang ini memberikan pemahaman gitu. Mungkin dicukupkan untuk pembahasan kali ini. Sudah jelas mungkin dari awal dijelaskan dari pengertian hoax, terus penyebab terjadinya hoax, terus dampaknya apa, dan juga cara memitigasinya seperti apa. Mungkin dari kami dicukupkan, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, dan juga tidak terjadi lagi hoax-hoax berikutnya mungkin ya Pak. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin setelah kita tuh Bapak mau kasih kata-kata mutiara. Closing statement mungkin dari Bapak. Closing statement. Tapi saya harapkan Bapak saja ya.
terkait berita hoax ya mungkin ya. Ya kalau intinya kalau berita hoax itu eh, jangan mudah percaya terhadap suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, terus gimana kalau kita ingin menyebarkan informasi? Ya sertakan bukti yang valid. Kan ada istilah ya namanya apa ya? Bentar. Eh, oh ya, some people not believe something before they see it. Nah, Apa itu, Pak? apa? Apa itu, Pak? Beberapa orang tidak akan mempercayai sesuatu sebelum mereka melihatnya. Nah, jadi kalau kita yang apa ya? Kita yang berperan sebagai penyebar informasi ya buktikan gitu. Gitu. Ya itu paling. Oke, mungkin saya tutup sesi diskusi pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.